Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Rizky Fauzia, NPM 21882010002, mahasiswa semester 2 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Halo semuanya, apakah kalian tahu hujan? Sepertinya tidak perlu ditanyakan lagi. Tinggal di wilayah Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator membuat Indonesia beriklim tropis yang memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Tentu saja kalian sering melihat hujan, bukan? Apalagi di musim penghujan seperti ini. Tapi, bagaimana dengan proses terjadinya hujan? Apakah kalian semua tahu? Beberapa di antara kalian pasti tahu, tapi tidak sedikit juga yang masih belum tahu. Pembahasan kali ini bukan tentang proses terjadinya hujan, tetapi teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya hujan, apa saja penyebabnya, dan bagaimana akibatnya. Teks tersebut dinamakan teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Mari kita bahas apa pengertian dari teks eksplanasi, apa saja ciri-cirinya, dan bagaimana strukturnya. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan mengenai suatu peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam di sini itu contohnya seperti tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran hutan, proses terjadinya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial di sini itu seperti aksi tawuran, aksi demonstrasi, peperangan, dan lain-lain. Sekarang kita bahas ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, faktual. Artinya, teks eksplanasi memberikan informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas tentang fenomena yang berhubungan tentang ilmu pengetahuan. Misalnya, gempa bumi yang dihubungkan dengan ilmu geografi, atau aksi demonstrasi yang dikaitkan dengan ilmu sosiologi. Yang ketiga, informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa memengaruhi siapapun. Ingat ya, teks eksplanasi itu menjelaskan tentang proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun, karena teks eksplanasi bukan teks iklan. Yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan tentang peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang struktur teks eksplanasi. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, interpretasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, identifikasi fenomena. Bagian ini teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum mengenai fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat bagaimana proses fenomena atau peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah kita mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini kita akan membahas tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf yang berisi tentang penyebab dan akibatnya. Pada bagian ini juga disebut dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait dengan fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Itu tadi penjelasan singkat mengenai teks eksplanasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.